Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Mbak Fatimah, adik-adik semuanya yang mendengarkan, kita doa bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma akhrijna akhrijna min zulumatil wahmi min zulmatil wahmi wa akrimna wa akrimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahhil lana wasahhil lana abwaaba fadlika abwa wa fadlika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk bulan ke-27 Ramadan 1441 Hijriyah, yaitu hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu dan Ayah Bunda yang dirahmati Allah serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan kajian Ramadan kita setiap hari. Kali ini judul kajian kita yaitu tentang ringkasan hukum-hukum seputar puasa bagian 1. Karena nanti akan ada bagian 2-nya. Ringkasan itu penting atas apa yang sudah pernah kita bahas dari awal sampai sebelumnya, sehingga kita mampu dan bisa menyimpulkan atau mengingat kembali minimal. Oke, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Adik-adik semuanya, ini adalah ringkasan hukum puasa. Syarat-syarat, kewajiban, sunah-sunah, hal-hal yang mustahab atau disukai, maupun penjelasan mengenai apa-apa yang membatalkan dan yang tidak membatalkan puasa. Dengan menyebutkan faedah-faedah penting, kami jadikan sederhana dan ringkas dalam poin-poin agar mudah dihafal dan dipahami. Diambil dari kalamullah Ta'ala, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perkataan ulama muhaqqiqin dengan dalil-dalil masyhur dalam kitab dan sunnah yang sengaja tidak kita sampaikan, cantumkan ya, biar ringkas. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberi manfaat atas kajian ini ya. Dan semoga para bapak ibu semuanya mendengarkan juga mendapatkan manfaatnya, menjadikan kita ikhlas demi wajah Allah yang maha mulia dan menjadi sebab keselamatan di surga yang abadi. Amin. Cukuplah Allah sebagai penolong dan tempat bergantung. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 1. Ya. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, nikah, yaitu bersetubuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 2. Waktunya sejak terbit fajar. Kedua, hingga tenggelam matahari. 3. Hukum puasa Ramadan wajib, ia merupakan rukun keempat dari rukun Islam. 4. Diwajibkan berpuasa Ramadan bagi setiap muslim baligh, berakal dan mampu berpuasa. 5. Syarat kewajibannya ada 4. Yang pertama, Islam. Tidak diwajibkan kepada orang kafir sampai ia menjadi muslim. 2. Berakal. Tidak diwajibkan bagi orang gila sampai ia sadar. 3. Baligh. Tidak diwajibkan kepada anak kecil sampai ia baligh, tetapi anak kecil diperintahkan berpuasa jika mampu untuk membiasakan. Yang keempat, mampu berpuasa. Tidak wajib bagi yang lemah karena tua.
dan sakit kronis yang kecil harapan kesembuhannya. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, syarat sahnya puasa. Ada 6. Yang pertama, Islam. Syarat sahnya puasa itu ada 6, yaitu Islam. Tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. 2. Berakal. Tidak sah puasa orang gila sampai ia sadar. 3. Tamyiz. Dapat membedakan. Tidak sah puasa anak kecil sampai bisa membedakan sesuatu. Yang keempat, selesai dari haid. Tidak sah puasa sampai selesai masa haidnya. Kelima, selesai dari nifas. Tidak sah puasa sampai selesai masa nifasnya. Dan yang terakhir, keenam, niat dari malam bagi puasa wajib. Tidak sah puasanya tanpa niat. Dan tempat niat di hati. Oh, tadi sudah niat belum? Ya, ikutin yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya yang nomor 7, sunnah puasa ada 6. Sunnahnya puasa itu ada 6. Yang pertama, mengakhirkan sahur hingga bagian akhir malam selama tidak khawatir terbitnya fajar. Ini sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau ada pahala, kenapa nggak dilakukan? Ini sunnah. B. Menyegerakan berbuka jika telah pasti tenggelamnya matahari. Tok-tok-tok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung minum, makan. C. Memperbanyak amal-amal kebaikan. Dan yang utama adalah menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya yang dikerjakan bersama jamaah, membayar zakat kepada yang berhak, memperbanyak sholat sunnah, sedekah, tilawatul Quran yaitu baca Quran, zikir dipanjang-panjangin, berdoa, sering-seringlah berdoa dan beristighfar. Ini sudah alhamdulillah kita lakukan semua ini. Yang keempat, jika dicela hendaknya mengatakan aku sedang puasa. Mengatakan ini shaim itu sunnah, tidak membalas celaan, tetapi menanggapinya dengan baik agar mendapatkan pahala dan selamat dari dosa. Yang kelima, membaca doa ketika berbuka dengan doa yang disukainya, di antaranya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ini yang jarang ditambahkan ya. Biasanya kan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Stop. Nah, ini ada tambahannya nih. Fataqabbal, maka terimalah minni amal-amalku ya Allah, innaka sesungguhnya engkau antas sami', engkau adalah yang maha mendengar, al-alim, yang maha mengetahui. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Kurma mengkal. Jika tidak ada, dengan tamr, kurma masak. Dan jika tidak ada, dengan air. Kurma mengkal itu kurma yang masih mentah atau kurma yang belum matang, rutab namanya. Nah, nomor 8, hukum-hukum pembatal puasa. Dibolehkan tidak berpuasa bagi 4 macam orang. Nah, dengarkan Mas Muhib. Mas Muhib itu boleh nggak puasa asalkan Mas Muhib masuk kategori golongan 4 ini. Yang pertama, orang sakit. Orang sakit yang jika berpuasa malah akan membahayakannya, nah itu tidak apa-apa, tidak puasa. Dan musafir yang perjalanannya boleh dikosor atau diringkas jumlah rakaat sholatnya. Maksudnya dari sini ke Kediri kita musafir betul, tetapi perjalanan dari Pari ke Kediri itu belum memperbolehkan kita untuk mengkosor dan menjamak sholat kita. Berarti kita nggak boleh meninggalkan puasa. Tapi kalau perjalanan kita dari Pare ke Kayen itu lebih dari 7 jam, yang diperbolehkannya sholat kita dikosor, di jamak ya, jamak kosor, itu artinya kita boleh meninggalkan puasa. Itu betul-betul musafir gitu, musafir yang boleh maksudnya. Bagi keduanya berbuka lebih utama, nggak puasa itu lebih utama gitu.
keduanya wajib mengganti puasanya. Jika tetap berpuasa, itu pun tidak mengapa. Ora popo. Nggak puasa itu lebih baik, puasa ya nggak masalah. Yang kedua, kalau kamu di antara satu di antara empat ini boleh nggak puasa, yaitu wanita haid atau wanita nifas. Keduanya wajib mengganti puasanya. Jika keduanya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kalau musafir tadi, ketika tetap menjalankan puasanya, boleh, tidak mengapa. Tetapi wanita yang haid, wanita yang nifas, maka ketika dia berpuasa, puasanya tidak sah. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Jika khawatir terhadap anak atau janinnya, boleh tidak puasa. Tetapi wajib mengganti dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Jika khawatir terhadap dirinya, dia hanya cukup mengganti puasanya saja. Keduanya boleh juga tetap berpuasa. Ya. Yang keempat, tidak mampu berpuasa karena jompo dan sakit kronis. Kecil harapan sembuhnya. Dia boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin setiap harinya sebanyak 1 mud gandum atau setengah so' dari selainnya, kurang lebih 1 kilo sampai 1,5 kilogram. 1,5 kilogram ya. Ini masuk kategori orang yang nggak mampu berpuasa, bukan karena anak kecilnya. Walaupun tua, kalau dia nggak mampu karena ada dua hal tersebut, satu karena tua ya, jompo tua, atau karena sakit kronis yang tidak ada potensi kesembuhan, maka boleh nggak puasa. 9. Pembatal puasa. Pembatal puasa. Apa-apa yang membatalkan puasa? 1. Diharamkan jima atau bersetubuh di farj atau vagina pada siang Ramadan. Bagi yang melakukannya, wajib mengganti dan menunaikan kafarah mughalazah, yaitu membebaskan budak. Kafarah mughalazah, yaitu membebaskan budak. Jika budak tidak ada, maka dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berpuasa, maka dengan memberi makan 60 orang miskin. Oh, tuh bahayanya. Makanya tahan nafsu kalau di siang hari. Yang kedua, yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Jika karena lupa, puasanya itu tidak membatalkan, tapi kalau disengaja membatalkan. Yang ketiga, infus dan transfusi darah pada orang yang berpuasa, seperti akibat pendarahan. Sedangkan suntikan yang bukan makanan, ulama berbeda pendapat. Lebih utama tidak melakukannya kecuali darurat yang mengharuskan berbuka agar keluar dari khilaf. Gitu. Jadi jangan tetap dipertahankan puasanya. Batalkan saja karena alasan sakit. Itu akan melepaskan kita dari khilaf para ulama tersebut. Ya, baik infus maupun transfusi darah atau suntik. Kalau memang sakit dan itu urgent, darurat, maka batalkan saja. Yang keempat, mengeluarkan air mani secara sadar dengan onani, mencumbu, mencium, atau yang sepertinya dengan sadar. Adapun bila keluar mani karena mimpi, tidaklah membatalkan puasa karena di luar kesadaran. Yang kelima, murtad dari Islam. Semoga kita dilindungi dari murtad. Jadi walaupun puasa, tahu-tahu siangnya murtad, keluar dari Islam, maka batal. Ya. Catatan penting. 1. Pembatal-pembatal puasa di atas disyariatkan terjadi dengan kesadaran dan kehendak. Jika dilakukan karena jahil, tidak tahu, ya, jahil itu tidak tahu atau lupa atau dipaksa, puasanya tidak batal. Di puasa sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Mungkin karena kita sebagai tawanan, kemudian kita saat itu bulan Ramadan kita puasa, kemudian kita disuruh makan, dipaksa, kalau enggak keluarga kita dibunuh. Itu tidak masalah. Itu artinya kita tidak dosa ketika membatalkan puasa itu. 2. Segala yang tidak mungkin dapat dihindari seperti debu jalanan, mimisan, pendarahan, mimpi basah, muntah dan yang sepertinya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Yang 3, wajib berbuka puasa jika diperlukan untuk menolong orang yang dalam bahaya.
seperti tenggelam dan lain sebagainya. Wajib berbuka puasa malah. Itu. Ketika kita menolong orang dalam bahaya. Ini sesuatu yang mudarat. Semua yang mudarat itu diperbolehkan. 4. Setiap yang puasanya batal karena hal-hal di atas, wajib mengqadha. Mengqadha artinya mengganti sebanyak jumlah hari sambil bertobat dan beristighfar. Sekarang puasa mustahab atau sunnah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa mustahab atau sunnah. 1. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan menggenapkan pahala puasa setahun. Itu mustahab, disukai, sunnah. 2. Puasa hari Senin dan Kamis, karena keduanya adalah hari di mana amalan disampaikan atau diangkat kepada Allah. 3. Puasa 3 hari pada setiap bulan, dicatat pahalanya seperti puasa sebulan penuh, karena setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Yang lebih utama pada tanggal 13, 14, dan 15. Ya, berarti 15 itu sebelum pertengahan bulan. 13, 14, 15. 15 ini pertengahan bulan. 4. Puasa pada 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Puasa pada 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan yang lebih ditekankan adalah hari ke-9, yaitu hari Arafah bagi yang tidak berhaji. 5. Puasa di bulan Muharram, dan lebih ditekankan pada hari ke-9 dan 10. Sekarang kalau tadi puasa yang mustahab, ya mustahab itu yang sunnah, yang disenangi. Sekarang puasa yang dilarang. 1. Puasa pada hari raya yang meragukan, yaitu hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Puasa pada hari yang meragukan. 2. Puasa pada 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Besok Mas, waktu Idul Fitri itu kita justru haram untuk berpuasa, dilarang berpuasa. Karena saat itu adalah hari kemenangan kita, hari kita berbahagia. Setelah 30 hari kita berpuasa. Begitu juga Idul Adha, karena saat itu penyembelihan dilakukan, haram untuk berpuasa. 3. Puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik, ayam tasyrik itu apa? Hari yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji. Bagi yang tidak berhaji tamattu atau qiran, jika tidak memiliki hewan sembelihan. Ibadah haji yang menggabungkan antara umroh dengan haji, yaitu haji tamattu. Ya. Haji tamattu, diulangi lagi, adalah ibadah haji yang menggabungkan antara umroh dengan haji. Setelah berumroh, bagi yang berhaji tamattu sudah dapat berlepas ihram dan hal-hal lain kecuali bersetubuh. Untuk lebih rinci, lihat penjelasannya di kitab Tuntunan Haji dan Umroh. Haji qiran, apa itu haji qiran? Haji qiran adalah ibadah haji yang menggabungkan antara umroh dan haji sekaligus. Setelah pelaksanaan umroh, orang yang mengambil haji qiran tidak boleh melepas ihramnya. Untuk lebih rinci, lihat penjelasannya di kitab Tuntunan Haji dan Umroh. Ada haji tamattu, ada haji tamattu dan haji qiran. Yang keempat, mengkhususkan berpuasa di hari Jumat. Mengkhususkan, nggak boleh. 5. Puasa sunnahnya seorang istri tanpa seizin suaminya. Istri walaupun sangat hebat puasanya, tapi kalau tidak ada izin dari suaminya, maka puasanya haram. Yuk kita doa. Mbak, sini Mbak Fatimah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami,
tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka nastaudiuka ma 'allamtanahu ma'alamtanahu farduduhu farduduhu ilaina ilaina 'inda inda hajatina hajatina ilaihi ilaihi wala tunsinahu walatun sinahu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah Nakhtatim bilhamdalah. alhamdulillah rabbil alamin. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.